Ya, pemirsa masih di ID Second Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kembali Anda masih bisa berpartisipasi untuk bertanya langsung terkait dengan portofolio Anda atau Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kris Aprilioni untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Gudang Garam dan HMSP tadi juga sempat kita bahas, kemudian dari pertambangan ada Antam, kemudian juga ada Indi. Sementara support dan resisten masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Semuanya direkomendasikan buy. Gudang Garam dan HMSP justru memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi saat ini. Pak Kris masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, masih Mas. Ya, kita sudah terhubung melalui via Zoom. Untuk Antam, Pak Kris, Anda rekomendasikan buy. Hari ini mematahkan penguatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pak Kris, analisisnya singkat saja Pak Kris untuk Antam. Ya, kalau kita lihat memang harga nikel masih cenderung naik ya, dan Antam cenderung baru break di area seribuannya, jadi menurut saya masih cukup baik sebenarnya Antam secara jangka panjang, dan nikel juga masih cukup baik dari sisi harganya juga. Oke, untuk Indi? Untuk Indi, ya dengan harga batu bara yang 2 bulan berturut-turut HBA kita kembali naik ya, dan harga coal price untuk Newcastle juga naik. Jadi menurut saya batu bara dalam jangka waktu dekat ini kemungkinan akan kembali membuat penguatan lagi. Baik, tadi untuk dari posisi target price-nya atau dari support dan resistennya juga sudah disampaikan juga pemirsa tadi di layar televisi Anda. Untuk Indi supportnya di 900, resistennya ada di 1080. Kita akan coba sapa pemirsa IDX Channel sudah berpartisipasi. Pak Kris, kita ke Tangerang terlebih dahulu. Ada Bapak Antoni di Tangerang Selatan. CTRA Pak Kris di 745. Analisis Anda dari properti terlebih dahulu. Pada perdagangan kemarin CTRA mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Ya, kalau kita lihat CTRA masih masuk dalam fase uptrend ya, dan hari ini terkoreksinya juga tidak terlalu dalam, dan menurut saya masih cukup bagus sih secara jangka panjang. Jadi masih cukup menarik, masih boleh di hold CTRA dengan area support 775, dengan targetnya kita selanjutnya CTRA di area 875. Oke, sudah ambil posisi di 745, di hold saja, Pak? Ya, di hold aja terlebih dahulu, mumpung saham ini masih mengalami fase uptrend. Baik, dari Tangerang Selatan, Pak Antoni, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Edi di Bandung, ke perbankan nih Pak. Bank Bukopin, BPKP, ambil posisi di 245. Pak Kris, analisis Anda? Bukopin secara jangka pendek hanya sideways ya, di area 240 sampai area 260. Jadi perhatikan area itu untuk area tradingnya, dan sebaiknya perhatikan kalau dia break di area 228 ke bawah, sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat dari sisi medium term, kemungkinan besar Bank Bukopin masih cukup baik untuk ditahan untuk medium term. Oke, ambil posisi 245 di hold saja Pak Kris? Ya, untuk 245 masih di hold karena masih di area range trading. Baik, Pak Edi di Bandung. Dari Bandung kita kembali ke Tangerang, kita akan coba sapa Ibu Anastasia di Tangerang. Terima kasih Ibu Anastasia sudah berpartisipasi. Untuk entry SMGR Pak, di 9175 untuk minggu depan, Pak Kris. SMGR masih cukup menarik ya, INTP sudah naik terlebih dahulu, dan SMGR masih di belakangnya. Kemungkinan besar minggu depan SMGR kalau kita lihat masih dapat menguat, dengan target saya di area 10.000. Jadi kalau masuk di 9.100 masih cukup baik. Di hold saja? Ya. Baik, posisi penutupan hari ini di 9475. Sudah profit sebenarnya Ibu Anastasia. Untuk memaksimalkan profit lagi, level berapa nih Pak direkomendasikan untuk paling tidak profit taking sebagian terlebih dahulu? Ya, menurut saya sih 10.000 ada resistance ya di area di SMGR. Baik, Ibu Anastasia di Tangerang sudah profit di SMGR. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Astrid Araya. Ini dari Malang, Pak Kris. Saham BRIS untuk support dan resistennya sudah ambil posisi di 1460. Seperti yang sudah kita informasikan tadi, Pak Kris, BRIS ini sudah menyentuh ke level tertingginya semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Kris, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi saat ini? Kebetulan ini Ibu Astrid ambil posisi di 1460. Sudah profit juga sebenarnya. Posisi penutupan sesi kedua di 1.500.
Ya kalau kita lihat BRIS ya mengalami penguatan akibat dari isu merger ya ketiga bank syariah ini. Jadi memang kenaikannya didukung oleh sentimen fundamentalnya juga. Jadinya memang peningkatannya mungkin masih dapat berlanjut. Namun perhatikan area BRIS itu sekarang terdekat area supportnya di 1450 ya. Jadi perhatikan area itu selama di atas 1450 kemungkinan masih bisa hold dengan resistance terdekat di area 1600. Baik. Ini posisinya belum jenuh beli, Pak? Kalau kita lihat secara stokastik kelihatannya jenuh beli, tetapi memang ketika saham yang sedang mengalami fase super uptrend ya, itu pasti akan mengalami jenuh beli. Makanya kita lebih baik menjaga area supportnya saja. Jika supportnya masih tidak ditembus, maka kita masih bisa hold saham ini. Ya, dari Malang kita kembali ke Jakarta. Kita akan coba sapa Bapak Edi Basuki dari Cempaka Putih. SMGR sudah kita bahas tadi, kita pindah ke Tekim 6.200, support dan resistennya untuk jangka pendek dan menengah. Pak Kris, Tekim 6.200. Tekim perhatikan area closing jangan sampai turun di bawah area 6.000 ya. Jadi kalau sekarang masih bisa di hold, tapi kalau besok turun sampai di bawah 6.000 di area di bawah 6.000 sebaiknya dilakukan cut loss terlebih dahulu karena kemungkinan jika di break akan menyentuh selanjutnya ke 5.600. Baik, ketika skenario ini berjalan dengan baik untuk buyback kembali di 5.200 Pak Kris. 5.600. 5.600 untuk Pak Edi Basuki, Tekim di 6.200, posisi penutupan sesi kedua 6.075 minus di 0,41%. Selanjutnya kita akan coba sapa Ronaldo Turnip dari Jambi nih Pak. Rimbo Bujang Jambi, HMSP tadi juga kita bahas. Kemudian BBRI dan BBNI ingin masuk nih, apakah momentum pelemahan yang terjadi di sesi kedua hari ini bisa dimanfaatkan? Tadi pun juga sempat kita bahas sedikit Pak Kris, singkat saja rekomendasi Anda untuk perbankan big cap, BBRI dan juga BBNI Pak. Kalau saya bilang tadi kemungkinan masih bisa turun, jadi perhatikan BRI di area support 3170 kalau mau masuk di area situ, dan kalau BNI di area 4650. Baik. Gitu. Selanjutnya dari Bintaro Permai, prospek BPKP, tadi juga sudah kita bahas Pak Kris, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. BRIS tadi juga sudah kita bahas. Untuk BSDE Pak, dari properti, perdagangan kemarin juga sempat mengalami penguatan signifikan posisi sesi kedua hari ini. Ya kalau kita lihat BSDE sama seperti Ciputra ya. Properti masih mengalami fase uptrend, jadi perhatikan area supportnya saja terdekat itu di area 800 ya, selama berada di atas 800 masih bisa di hold dengan target selanjutnya di area 885. Baik, tapi dari sisi fundamental sektornya masih tertekan tidak Pak? Ya kalau kita lihat memang sektor properti saat ini memang pasti tertekan, tapi jika kita view-nya kepada long term atau medium term ya, kalau kita lihat memang penjualan properti justru di saat-saat belakangan ini kembali meningkat, kembali bergairah. Jadi kalau kita mengaca kepada siklus krisis tahun 2008 itu biasanya setelah 2 tahun dari krisis properti itu mengalami booming ya. Jadi justru sekarang saat lagi masa-masa terpuruk begini ya, kalau kita mengumpulkan jauh lebih baik kalau menurut saya. Dengan harga yang relatif murah begitu, Pak Kris? Betul. Baik. Kita lanjutkan kembali dari Jokowi Jakarta. Dimas Pak Kris sudah ambil posisi di 235. Bagaimana ke depannya? Dimas secara jangka pendek dia mengalami peningkatan ya, masih masuk ke dalam uptrend karena akibat omnibus law juga berpengaruh pada kawasan industri. Dan yang perlu diperhatikan area support berada pada area 222 dengan area resistance terdekat di area 250. Oke. Baik. Jawaban untuk Dimas tadi dari Jokowi yang ada di Jakarta. Selanjutnya kita akan coba sapa juga Ibu Jo di Jakarta. Mau masuk BBRI, tadi juga sempat kita bahas Pak Kris. Kemudian juga Antam juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Selanjutnya ada Pegas Pak, entry levelnya Pak Kris, analisis Anda. Pegas terlihat ada resistance di 1065, tidak bisa ditembus di atas 1065, jadi sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Kalau ingin masuk, tunggu nanti di dekat area 990 atau di 1010 area untuk entry. Baik, Pegas direkomendasikan untuk WNC terlebih dahulu, level entry yang direkomendasikan 990 dan juga 1010. Ya, masih banyak pertanyaan Pak Kris, kita masih punya satu segmen lagi dan kita juga masih mengundang partisipasi dari pemirsa IDX Channel di line telepon dan juga WhatsApp interaktif. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Kris, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.